Selamat siang, selamat Hari Maritim Nasional 23 September 2020. Pada tahun 1964, setahun setelah Musyawarah Nasional Maritim 1, Presiden Soekarno menerbitkan surat keputusan nomor 249 tahun 1963 mengenai Hari Maritim Nasional. Semangat ini menjadi salah satu dasar Presiden Joko Widodo untuk memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibentuklah Kemenko Maritiman pada tanggal 27 Oktober 2014. Presiden Soekarno menyadari bahwa SDM adalah modal utama untuk membangun suatu bangsa, termasuk cita-cita mewujudkan bangsa maritim, dan bangsa maritim memerlukan sumber daya maritim yang mutlak harus dipenuhi terlebih dahulu. Selanjutnya, mengenai nomenklatur Good Maritime Governance digagas oleh Presiden Soekarno untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang diperlukan dalam membangun kemaritiman nasional. Tercatat dalam sejarah 23 September 1963, Bung Karno selaku pemimpin besar revolusi menggelar Musyawarah Nasional Maritim pertama di sekitar Tugutani. Seluruh stakeholder maritim hadir dan Bung Karno dinobatkan sebagai Nahkoda Agung NKRI yang bercita-cita menjadi negara maritim yang besar. Hal itu pula oleh Bung Karno diperingati sebagai Hari Bahari Nasional lewat surat keputusan Presiden RI nomor 249 tahun 1964 tentang penetapan Hari Maritim yang terus diperingati setiap tahun oleh pemimpin berikutnya. Namun, seiring berjalannya waktu, sejarah besar itu tertelan bumi dan perubahan mindset pembangunan Indonesia. Untuk mengingatkan kembali peristiwa itu sekaligus sebagai sarana pembangunan karakter, Deputi 4 Kemenko Maritiman pernah bekerjasama dengan RRI mengangkat kisah dalam sebuah sandiwara radio. Di launch pertama kali 27 Februari 2017. Episode pertama berjalan Nahkoda Agung. Drama Dapunta dengan tokoh utamanya seorang gadis bernama Dapunta diambil dari nama raja pertama kerajaan Sriwijaya. Kembali jadi bangsa samudra yang saya katakan bahwa Musyawarah Nasional Maritim pertama 23 September 1963 di Jakarta, Bung Karno berpidato dengan judul "Kembalilah menjadi bangsa samudera". Tatkala saya melantik Saudara Marta Dinata menjadi Kepala Staf Angkatan Laut di muka Istana Merdeka, pada waktu itu saya sebut sedikit keterangan mengenai perkataan bahari. Demikian Bung Karno mengatakan. Yang kita maksudkan dengan perkataan bahari ialah zaman purbakala, zaman dahulu, zaman kuno, zaman yang lampau itu dinamakan zaman bahari. Apa sebabnya? Sebab ialah zaman yang lampau itu adalah suatu bangsa pelaut, bahar el-bahar, artinya laut, yang zaman kita mengarungi lautan. Bung Karno dengan meyakinkannya bahwa kita ini dahulu benar-benar bangsa pelaut, bahkan bangsa kita ini sebenarnya tersebar melintasi lautan dari satu pokok asal, melintasi dari Madagaskar sampai Pulau Paskah, mendekat Amerika Selatan. Disitulah bersemayam sebenarnya bangsa Indonesia. Itu adalah satu gugusan bangsa-bangsa yang boleh dikatakan sama bahasanya, sama adat istiadatnya, sama pokok-pokok isi spiritualnya. Bahasanya banyak yang sama bahasa, banyak kata-kata yang diucapkan oleh orang yang kita temui di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Timur, serta Paskah. Contohnya adalah bambu. Di Jawa dikatakan buluh, di Sumatera dikatakan buluh, di Filipina dikatakan uluh, di Madagaskar dikatakan uluh, di Easter Island dikatakan buluh. Bung Karno dengan sangat meyakinkan menjelaskan teknologi melaut. Perahu-perahunya yang bersayap atau outreach boats, kata orang Belanda, vlugbrauwen. Outreach boat adalah saudara tidak akan temukan perahu bersayap di Eropa, Jepang, atau Amerika, atau Polandia. Demikianlah Bung Karno mengatakan. Selamat Hari Maritim 23 September 2020. Salam maritim. Terima kasih.